Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema diskusi kita hari ini, edukasi kearifan lokal, adat budaya Dayak Kalteng di tengah zaman now. Kita langsung lanjutkan. Seperti kita bahas tadi tentang tapung tawar dan adat-adat yang lain, itu bagaimana sehingga orang tidak antipati dulu buat menerimanya. Perlu gencar dilakukan sosialisasi. Sosialisasi tentu harus dipikirkan cara-cara yang familiar dengan masyarakat kita, gitu ya. Artinya entah dengan cara-cara lebih dekat kepada mereka dengan bahasa yang sistematis, lancar, luhis, dan kata yang terakhir tadi luhis tidak artinya saya bermaksud mendorong orang untuk memahami adat itu hanya dengan rasionalitas dan intelektualitas saja, tapi juga dengan intuisi, gitu ya. Sebab ketika adat ini hanya dipahami dengan rasionalitas dan intelektualitas saja, akan nanti timbul penolakan, sehingga warisan masa lampau itu yang pada hakikatnya adat istiadat dengan adanya kearifan lokal di dalamnya itu, kan itu ilmu pengetahuan masa lampau jauh sebelum ada dan banyak membantu. Yang selanjutnya bisa digunakan kaitannya dengan fungsi kearifan lokal yang saya bicarakan ini ya, untuk menjadi sumber belajar. Jadi saya mau katakan singkat kata, sepanjang kurang dilakukan sosialisasi yang masif, metodologis, yang pedagogis, ya, dia akan hilang dengan sendirinya. Dan upaya-upaya untuk mengkonstruksikan kembali itu, itulah tadi memerlukan sinergitas para pihak. Keberadaan lembaga jangan disamaratakan, lembaga kedamangan dengan ormas misalnya. Ya, sekarang ada lembaga yang baru dibentuk dan mempunyai peran penting juga, namanya Dewan Adat Dayak, lalu di atasnya ada majelis. Majelis Adat Dayak Nasional. Majelis Adat Dayak Nasional. Nah, bagaimana hal ini bisa diberdayakan, sehingga diberdayakan dengan tepat guna sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi itu. Kemudian cara yang efektif sehingga lembaga-lembaga adat ini dia tidak hanya bersifat seremoni saja. Orang hanya mendengar nama, kemudian bagaimana kontribusinya ke masyarakat, seperti apa yang harus sebaiknya dilakukan sehingga kami generasi-generasi penerus ini pun mengetahui. Kebanyakan hukum adat, mungkin kebiasaan dia tersirat, tidak tersurat. Saya hanya mau mengatakan begini, untuk menjadi seorang budayawan, dia harus memahami, mengerti tentang terbentuknya budaya. Terbentuknya budaya itu tidak terlepas dari unsur-unsur pembentuk. Unsur-unsur pembentuk budaya itu ada adat, ada hukum, ada politik, ada bahasa, ada kesenian. Apa artinya? Kalau kita mau menempatkan masing-masing ini pada tempat yang proporsional untuk bisa melaksanakan fungsinya sesuai dengan keberadaannya itu tadi, jangan sampai namanya Dewan Adat Dayak katakan misalnya. Tapi cara kerjanya hanya dominan hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Politik. Tapi jika juga orang tanyakan,
Apakah adat tidak ada politik di dalamnya? Ada. Ya. Tapi ketika adat dengan politik ini disandingkan, maka politik nanti menjadi politik yang santun, politik bahadat. Sebaliknya, adat dengan disandingkan dengan politik memerankan fungsi masing-masing, tidak campur aduk, tidak, kalau ada istilah dipolitisir, adat dipolitisir, bisa jadi, tapi maksud saya adat dengan politik, adat memerlukan politik untuk dia, karena berbicara kekuasaan pasti ada kekuatan memaksa di dalamnya. Ada persuasif. Betul. Nah, ini nih yang lagi-lagi kembali kepada persepsi dari person-person yang berkecimpung di dunia itu. Ya. Paling tidak hati-hati dalam bertutur, kaitannya dengan sedikit-sedikit orang berbuat begini lalu dikatakan dia bahadat tadi. Sementara saya sudah mengatakan uluh jebelum bahadate, yaitu uluh jebelum menyembah hatala, tahu pakat dengan kula, dengan sikap saling menghormat, taat hukum. Amun pak tuket dengan hatala tapi dia hormat dengan kula, dia pakat dengan kula, belum berangayampi dia bahadat. Kita pakai bahasa Dayak kurang lebih begitu. Tadi saya katakan orang beragama belum tentu beradat, tapi orang beradat harus beragama, karena di adat diatur tentang kewajiban menyembah yang maha kuasa. Memang dulu namanya tidak ditentukan. Kalau Dayak menggunakan kata hatala, katanya kan begitu. Artinya ada di orang kawin, syarat untuk menyerahkan pelaku itu yang disebut dengan pelek sinde uju itu nomor satunya petak tepejakan, nyalung kependuyan, langit penambuhan. Artinya seorang laki-laki mengambil perempuan, dia sudah yakin betul bahwa yang diambil ini tentang ungkapan langit penambuhan tadi bukan wanita sembarangan, bukan karyau bawin kakamiak, tapi wanita yang berasal dari Tuhan, hidupnya di bawah naungan kuasa langit, langit panambuah. Sudah ketahuan bibit, bebet, bobotnya. Bobot, itu nomor satu. Kan 7 syaratnya. Mengapa orang memberi pelaku itu ada 7 alasannya. Yang pertama tadi, petak tepejakan, nyalung kependuyan. Artinya dia tahu persis, ibarat lahan itu subur nih. Nanti bisa beranak pinak, berair, memiliki keturunan. Dan di atas semua itu dia bernaung di bawah kuasa langit, berasal dari Tuhan. Jadi kalau bisa diambil hal-hal yang positif, tidak berarti bahwa oh ini enggak hebat ini, tidak boleh begitu. Itulah yang saya katakan, jangan sampai terjadi kalau di dalam cara kerja lembaga, organisasi atau apa namanya, yang ego sektor tadi, tapi ya mutu yang belum penyang hinje ije simpai, nggak akan belum, nggak ada kekuatan yang dahsyat kalau tidak diikat dalam satu kesatuan. Kemudian Bu, di era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi begitu gencar, anak-anak muda terlebih lagi sekarang, bagaimana mereka bisa mempelajari adat itu sendiri? Tidak adakah mungkin dari dewan adat, mungkin kerapatan adat yang bisa memiliki aplikasi mungkin atau apalah di dalam gadget itu sendiri untuk anak-anak itu belajar, generasi muda belajar? Karena kan kita tidak tersurat itu tadi Bu, karena tersirat turun-temurun. Iya, kearifan lokal itu kan diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau diungkapkan dengan ungkapan demikian, sebetulnya siapa yang paling bertanggung jawab? Jawabnya pendidik kodrati. Siapa pendidik kodrati? Bapak dan ibunya. Kalau misalnya tentang, kita tadi mengatakan terbentuknya budaya itu dibentuk oleh beberapa unsur, diantaranya bahasa. Kearifan lokal dikatakan tadi diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi ibu bapak yang orang Dayak ini pakai bahasa Inggris, tidak terjadi.
penurunan dari generasi ke generasi tadi. Mungkin ada unsur malu juga atau Jangan kurang- buru-buru lalu menyalahkan Damang. Jangan buru-buru menyalahkan Dewan Adat. Orang tua itu sendiri. Demikian juga dalam pelaksanaan perkawinan. Kalau sudah mau ada masalah rumah tangga, buru-buru datang ke Damang. Tapi diperiksa surat kawinnya, cuma keluar nggak yang teken-teken begitu. Atau sekarang ini sebetulnya mantir saja, mantir saja itu belum memiliki kekuatan hukum ketika berbicara kaitannya dengan hukum. Sebab yang berwenang menguatkan dan mensahkan itu Damang kepala adat. Dari sononya dulu nggak pernah disebut mantir kepala adat. Yang ada tuh mantir adat begitu. Dan di perda diatur mereka itu pembantu Damang. Artinya jika belum mendapat penguatan pengesahan dari Damang, belum sah. Legalitasnya masih belum. Karena hanya Damanglah yang menyandang sebutan Damang kepala adat. Mantir itu pembantu Damang. Nah, tadi saya katakan bahwa surat kawin yang teken-teken di situ Ewen Hampahari. Memang itu perjanjian keluarga, tapi kalau memang mau diselesaikan lembaga adat, introspeksi dulu. Dulu pernah tidak melibatkan lembaga adat. Nah, ini juga menjadi perhatian dan lewat momentum ini saya ingatkan, kalau ada acara perkawinan, dilibatkanlah mantir, paling tidak dilibatkan. Mantirnya dicek, ada tidak membawa tugas dari Damang. Karena bisa saja ada mantir, ada mantir-mantiran, ada mantirak. Yang terakhir itu mantir itu dianggapnya tempat kencengnya begitu, mencari makan gitu. Nah ini juga membuat adat menjadi lemah dalam pandangan masyarakat. Karena sudah disalahgunakan. Saya ikut pemilihan Damang kemarin, dari 7 misi saya, salah satunya mencegah terjadinya lembaga kedamangan ini dijadikan lembaga komoditifikasi. Artinya lembaga bisnis, tapi profit oriented yang dicari. Jangan begitu. Jangan itu yang menjadi tujuan. Dan memang tidak boleh. Tapi berusaha bisa menyelesaikan permasalahan orang dengan mengatur, dengan mengurus berdasarkan keterpanggilan. Gitu. Kemudian, Bu, ketika tidak tersosialisasikan dengan baik di sini bagaimana? Seperti Bu katakan tadi, kalau dari orang tuanya sendiri dia tidak paham bagaimana dia mentransferkan ini, otomatis akan terjadi degradasi namanya adat kita, adat istiadat, adat budaya. Kemudian bagaimana kalau seperti itu, Bu? Dari orang tuanya sendiri tidak memahami sepenuhnya. Peran media seperti Anda ini juga penting, dan melewati peristiwa malam hari momentum ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya paling tidak untuk menjadi sumber belajar lah. Saya niatnya memang menyampaikan kebenaran, tapi saya hanya manusia biasa, tidak mustahil yang sampaikan hanya pembenaran begitu ya. Wong manusia sudah dikasih akal sama Tuhan, coba digunakan. Belum padahal kita di sini berbicara tentang pantang pali yang dahulu dipegang, dianut oleh nenek moyang kita untuk menjaga jalannya supaya bagus, jalan kehidupannya. Mungkin saja anak-anak sekarang tidak memahami. Oh, ini namanya pantang pali. Oh, ini tidak boleh dilanggar. Oh, ini harus dilakukan. Belum kita masuk sampai ke situ, Bu. Yang masih di atasnya aja kadang masih banyak yang belum mengerti. Saya suka goyon, suka lontarkan anekdot-anekdot yang kadang-kadang membuat saya dengan teman-teman mantir saya gelak tertawa. Ini kan zamannya zaman kalah Raja Pali, Raja Belai gitu. Artinya sebetulnya hal yang Pali atau bahasa Indonesia tabu itu memang bisa membuat orang menjadi tidak begitu peduli, sebab ada orang menggunakan semudah dia melontarkan kata sedikit-sedikit Pali, tapi sebetulnya untuk kepentingan diri. Ambil saja misalnya orang tua mengatakan, dia tahu keton kumana teh manuk. Pali. Kan keton tahu rajin haparap. Kelahi kila manuk. Jika ulu bakas,
yang di sini ini pali yang dibuat-buat karena hati itu enak dan bapaknya mau makan hati gitu ya, makan hati ayam tadi. Ya, ini kesalahan-kesalahan yang perlu dikoreksi oleh kita. Sementara di keyakinan saya mengatakan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi ketika katakan saya Damang, asal saja ngomong tentang makan hati ayam tadi pali, itu nggak boleh. Karena yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi pali yang dimaksudkan orang tua dulu betul-betul sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Ya, tetapi pali itu tidak hanya dikatakan oleh mereka, hanya mengatakan pali itu, tapi mereka punya bisa menghadirkan cara-cara menangkalnya, memalis bahasa Dayaknya tuh. Jadi untuk tidak terjadi pada diri orang itu, begitu. Jadi jangan sedikit pali untuk dia. Kan orang suka ngomong kayak gitu. Yang saya tahu gitu. Di usia saya menjelang 65 nih. Sebentar lagi 21 April. Kita sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi, kita istirahat sebentar, Bu. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan masih melanjutkan perbincangan pada malam hari ini dengan Damang Jekan Raya dengan Bapak Kardinal Tarung. Tetaplah bersama kami.